Pabila Kabut Turun, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Nyala di matanya padam ketika tertatap oleh mata Nani yang putus asa. Dialihkannya pandangannya keluar jendela. Kemurungan melapisi wajahnya tanpa dapat disembunyikan lagi. Hati Nani yang semula melonjak mendengar bentakan Edi, luruh melihat wajah suaminya. Disesalinya kata-katanya yang agaknya telah menyakiti hati Edi. Akhir-akhir ini, Mas Edi selalu saja marah-marah. Kesalahanku sedikit saja sudah cukup membuatmu marah selama berhari-hari. Begitupun aku berusaha untuk tetap bersikap baik melayanimu. Aku memaklumi perasaanmu. Aku mencintaimu. Kalau masalahnya hanya itu, bukan begini penyelesaiannya. Kita bersama-sama mencari obatnya. Aku akan membantu sekuat tenagaku. Kata Nani berubah lembut. Edi menggeleng. Aku tak bisa sembuh, Nani. Tak bisa. Tak berani dia menatap Nani. Nani mendekat. Diambilnya tangan Edi dan digenggamnya erat-erat. Matanya hangat dan lembut menatap wajah Edi. Kau tidak boleh pesimis, Mas Edi. Tidak boleh. Kita harus berusaha. Dan kalaupun tidak berhasil, masih banyak sekali yang akan membuat hidup perkawinan kita bahagia. Cinta Rina dan Yoyo, tidak cukupkah itu? Suaranya lirih, lembut dan penuh cinta. Angin sejuk terasa membelai hati Edi dengan lembutnya. Terharu sekali dia mendengar pengakuan Nani, melihat kesetiaan dan kasih sayang istrinya. Nani. Hampir saja diangkatnya tangan wanita itu dan diciumnya. Hampir saja ditariknya tubuh kecil lembut itu dan didekapnya erat-erat ke dadanya. Hampir saja dibelainya pipi putih itu dan dilekatkannya bibirnya di sana. Tapi ketika melintas di ruang matanya rumah mewah, barang-barang leks, buku-buku tebal dan koper-koper besar yang tak pernah istirahat dari perjalanan ke luar negeri. Lalu di seberang lain, dirinya yang tak berkarir, miskin, dan lelaki yang tak punya kebanggaan sebagai lelaki. Dengan susah payah, dikeraskannya kembali hatinya. Bukankah dia harus punya harga diri? Bukankah ia harus menegakkan kembali kediriannya sebagai seorang laki-laki yang selama ini seakan-akan runtuh dan terinjak-injak? Aku terharu mendengar pernyataanmu, Nani. Terima kasih. Sayang, bahwa cinta kita saja memang tidak cukup. Jadi? Nani bertanya dengan wajah tegang. Edi menghela nafas panjang, berusaha meredakan gejolak dalam dadanya yang begitu riuh. Akhirnya aku harus mengatakannya juga. Pikirnya dengan pahit. Nani, aku mencintaimu. Tidak pernah berubah sejak dulu. Engkau seorang wanita yang baik,
seorang istri dan seorang ibu yang baik. Kau memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan wanita lain. Kecantikan, materi, dan kecerdasan. Aku bangga dengan kelebihan yang kau miliki. Tapi bersamaan dengan itu, aku pun sedih. Kita bukan pasangan yang baik, Nani. Kau terlalu tinggi, terlalu baik untukku. Aku tidak menyesal hidup bersamamu. Yang kusesali, mengapa aku tidak pernah berhasil menyelesaikan kuliahku? Mengapa aku hanya menjadi guru? Mengapa aku tidak bisa memberikan materi sebanyak yang kau inginkan? Itu Nani. Tangan Nani yang sudah sejak tadi terlepas dari genggaman Edi, kini terkulai di atas pangkuannya. Tubuhnya surut dan tersandar kembali ke kursinya. Mas Edi, aku tak mengerti. Sejak kapan pikiran semacam itu meracuni jiwamu? Sejak kapan kau menjadi seorang yang minder, yang rendah diri? Siapapun kau, apapun pekerjaanmu, kau tetap Mas Edi. Suami yang selalu kuhormati dan kucintai. Dan siapapun aku, apapun pekerjaanku, aku tetaplah istrimu yang ada di bawah pimpinanmu. Jangan persoalkan keadaan kita yang berbeda. Marilah kita menerima diri kita masing-masing seperti apa adanya. Edi menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagimu mungkin bisa, Nani, tapi aku tidak. Nani, tidak ada seorang laki-laki pun yang senang dikalahkan istri. Tidak ada seorang lelaki pun yang senang dihidupi wanita. Walau aku bekerja, tapi penghasilanku tidak ada artinya dibandingkan biaya hidup kita. Betapapun miskinnya aku, Nani, aku adalah seorang lelaki. Aku ingin hidup dari hasil keringatku sendiri. Dan seperti suami yang lain, aku pun ingin selalu didampingi istriku. Aku ingin pulang ke rumah disambut senyum manis istriku. Makan dilayani istriku. Malam beristirahat ditemani istriku. Tetapi karena aku tidak mampu memberikan materi yang cukup bagimu dan anak-anak kita, aku tidak dapat menuntut semua itu darimu. Dan itu wajar. Aku tidak dapat memenuhi kewajibanku. Maka aku pun tidak boleh menuntut hak-hak itu, bukan? Aku jadi seperti anak burung yang diberi makan, diberi pakaian, disediakan tempat membaringkan diri, tetapi tidak diberi hak atas istri dan anak-anakku, karena mereka lebih tergantung kepadamu. Aku ingin bisa memenuhi kewajiban dan menuntut hak-hakku. Dan itu tidak mungkin kuperoleh selama aku bersamamu. Nani merasa terperosok jauh ke dalam kursinya. Kata-kata Edi sangat memukul perasaannya. Baru sekarang disadarinya betapa sering dia mengabaikan perasaan suaminya. Betapa banyak kekurangannya sebagai seorang istri. Dia terlalu banyak di luar rumah. Terlalu sering membiarkan Edi melayani dirinya sendiri atau dilayani Sinah. Dia terlalu cepat melaju dengan dunianya sendiri. Dia amat mencintai Edi, tapi dia lupa bahwa Edi adalah seorang laki-laki, seorang suami. Dan laki-laki punya harga diri. Suami punya hak, walaupun juga kewajiban. Dan dia telah lupa akan semua itu. Mas Edi, maafkan aku. Barangkali selama ini aku kurang memperhatikanmu. Aku
Aku terlalu tenggelam dalam duniaku sendiri. Tapi kau masih berhak sepenuhnya atas aku. Aku akan menghentikan semua kesibukanku. Aku akan selalu di dekatmu. Hanya aku minta izinmu untuk tetap bekerja di rumah sakit. Itu saja. Yang lain akan kulepaskan. Semua. Edi tersenyum, tapi kepalanya menggeleng. Tidak, Nani, jangan meninggalkan hidupmu hanya karena kasihan padaku. Aku tahu, di sanalah kebahagiaanmu, di sanalah hidupmu. Sudah kukatakan sejak semula, aku tidak mau memenjarakanmu dalam ikatan perkawinan kita. Karena itu hanya akan membuat batinku semakin tersiksa. Jangan mengasihani aku, Nani. Karena belas kasihanmu hanya akan membuatku merasa semakin tidak berarti. Dan itu menyakitkan hatiku. Aku ingin hidupku mempunyai arti. Kalau toh tidak untuk orang lain, untuk diriku sendiri. Jadi, bagaimana maumu? Tanya Nani akhirnya, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Seperti yang kutuliskan dalam surat itu. Barangkali lebih baik kita hidup sendiri-sendiri. Tubuh Nani seperti pakaian basah. Terkulai di atas kursi tanpa tenaga sedikit pun. Matanya terpejam. Dari balik pelupuk matanya, butir-butir air menetes menyusuri pipinya. Bagaimanapun keadaannya, Nani, aku merasa eksistensiku kabur bila perkawinan ini kita teruskan. Aku tidak ingin jadi anak burung di rumah kita, rumahmu. Tapi aku juga tidak mau memenjarakanmu. Tidak ingin kau kasihani. Engkau mengerti bukan? Nani tidak mengangguk. Menggeleng pun tidak. Dia tidak mendengar lagi kata-kata Edi. Dia terlalu sok menghadapi kepedihan yang sangat tiba-tiba menerkamnya. Edi berdiri dan membuka jendela kamar. Kepekatan malam melatar belakangi lampu-lampu jalan yang bersinar malas. Lama dia berdiri di depan jendela, merasakan dinginnya angin malam yang menerpa masuk. Dingin yang menggigit, dingin yang menggigilkan. Langit kelam, tak ada sebuah bintang pun yang tampak. Barangkali akan hujan. Edi membalikkan tubuhnya dan berjalan mendekati Nani. Dibutakannya matanya dari wajah yang sayu itu. Ditulikannya kupingnya dari suara isak Nani dan ditindasnya perasaan cintanya. Pulanglah Nani, jangan membuat Rina dan Yoyo gelisah menunggumu, katanya dengan lembut. Nani menatap Edi dalam kekaburan pandangannya, lalu menggeleng-geleng. Nani, aku akan gembira sekali kalau kau mau mengerti perasaanku. Mau menerima semua ini dengan ikhlas. Pulanglah Nani, pulanglah. Suara Edi lebih menyerupai keluhan daripada perintah. Sekali lagi Nani menatap Edi dan tiba-tiba merasa betapa tololnya dia. Edi telah menceraikannya walau belum resmi dan telah menyuruhnya pergi dari rumah ini. Apalagi yang ditunggunya? Iba dan belas kasihan dari laki-laki yang keras kepala itu. Kesadaran dari lelaki yang tengah diamuk keangkuhan dan dilambungkan harga diri itu. Edi. Dia cukup kenal watak Edi bila merasa tersinggung harga dirinya. Edi akan menjadi sekeras batu karang
tidak akan goyah oleh benturan raksasa maupun elusan lembut titik air hujan. Dan saat itu, Eddie yang lembut dan sabar telah berubah menjadi batu karang. Karena itu, Nani merasa tidak ada gunanya tinggal lebih lama. Salah-salah dia akan ikut marah bila melihat keangkuhan suaminya. Dan itu tentu hanya akan membuat keadaan menjadi semakin buruk. Nani berdiri dan meraih tasnya dari atas meja. "Baiklah Mas Eddie, selamat malam," katanya datar. Eddie tidak menjawab. Dia takut suaranya akan membongkar perasaannya yang sebenarnya, akan memperlihatkan keparahan hatinya. Nani berjalan keluar. Eddie mengikuti dengan matanya sampai Nani menutup pintu mobil dan menghidupkan mesin. Mobil bergerak memutar dan keluar dari halaman rumahnya. Sepeninggal Nani, Eddie terduduk di kursi dengan tubuh terasa sangat lelah. Kepalanya tertekuk, menekuri lantai semen rumahnya. Dibiarkannya daun jendela terhempas dipermainkan angin yang semakin keras bertiup. Dibiarkannya udara dingin memenuhi kamar itu. Tidak dipedulikannya tempias hujan menerobos jendela. Pikirannya sibuk menimbang sikapnya barusan. Benarkah sikapnya itu? Bijaksanakah keputusannya? Eddie mendesah. Benar atau tidak, bijaksana atau tidak, keputusan itu sudah diambilnya. Pertimbangannya telah dikalahkan oleh keangkuhannya, oleh harga dirinya yang melonjak. Yang berkuasa bukan lagi pikiran, tapi perasaan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.